Kalau selain manusia, bentuk pengabdiannya itu bersifat majburin atau makhurin, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an namanya ditaskhir, ditundukkan oleh Allah. Bumi memang mengabdi, langit mengabdi, matahari mengabdi, angin mengabdi, gunung mengabdi, semua makhluk ciptaan Allah semua mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditundukkan oleh Allah. Untuk apa? Agar manusia bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini secara nyaman. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya bumi punya kehendak seperti manusia, matahari punya kehendak seperti manusia, laut punya kehendak seperti manusia, maka bisa dipastikan bahwa manusia sudah hancur sejak lama. Tapi inilah alam tarau annallaha sakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Disinilah sebagai bentuk kenikmatan kita, nikmat Allah yang besar, bahwa Allah menundukkan seluruhnya agar manusia bisa menjalani aktivitas hidupnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat iman serta hidayah, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga ketiga nikmat tadi bukan saja kita gunakan untuk saat ini, tapi tentu saja untuk mengisi perjalanan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani untuk selalu bisa meneladani beliau, untuk selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar mulia yang sekarang ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara sungguh-sungguh
untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, yaitu dengan menyatukan pola pikir, pola ucap dan pola sikap kita pada satu tujuan, yaitu semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kali kita melangkah ke sebuah tempat, di mana saja kita berada, selalu itu dilandasi atas tujuan yang melatar belakanginya. Entah karena ingin mendapatkan sesuatu, atau ingin ketemu seseorang, atau bahkan sekedar untuk bermain-main. Tetapi ada satu yang kita semuanya tidak mungkin tahu kalau tidak dikasih tahu oleh sang pemiliknya. Apa itu? Yaitu hadirnya kita di dunia ini. Karena kita tidak pernah punya keinginan untuk hadir di sini. Allah lah yang berkehendak bahwa kita hadir di sini. Kita hadir di sini untuk apa? Tentu saja kita juga tidak tahu karena kita tidak pernah merencanakan sebelumnya. Tapi disinilah Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberitahu kepada kita, wahai manusia, hadirnya kamu di dunia itu adalah hanya untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk mengabdi kepadaku. Pernyataan yang singkat ini memiliki kedalaman makna yang cukup dalam, bahwa hadirnya manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita menelisik beberapa ayat yang ada, sesungguhnya bukan saja manusia yang dituntut untuk beribadah kepada Allah. Seluruh makhluknya, seluruh makhluk ciptaannya, bahkan yang kita kenal sebagai benda mati sekalipun, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepadanya, untuk bertasbih kepadanya. Misalnya di dalam surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Al-ayah. Ayat ini memberikan satu informasi yang cukup jelas bahwa semua penduduk di langit dan di bumi, bahkan matahari, rembulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, binatang-binatang melata, dan termasuk manusia di dalamnya, semuanya bersujud kepadanya. Di ayat yang lain juga ditegaskan, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang ada 7 dan termasuk makhluk yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya caranya sendiri-sendiri untuk bertasbih memuji Allah, yang kalian wahai manusia tidak bisa memahaminya. Dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang tugas untuk beribadah kepada Allah itu bukan saja manusia, tapi seluruh makhluk ciptaannya. Tapi kenapa di dalam ayat ini yang ditekankan adalah manusia dan termasuk jin di dalamnya, karena jin adalah makhluk mukallaf. Karena memang ada karakter yang berbeda antara manusia dengan selain manusia dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain manusia, bentuk pengabdiannya itu bersifat majburin atau makhurin, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam bahasa Al-Quran namanya ditaskhir, ditundukkan oleh Allah. Bumi memang mengabdi, langit mengabdi, matahari mengabdi, angin mengabdi, gunung mengabdi, semua makhluk ciptaan Allah semua mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditundukkan oleh Allah. Untuk apa? Agar manusia bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini secara nyaman. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya bumi punya kehendak seperti manusia. Matahari punya kehendak seperti manusia, laut punya kehendak seperti manusia, maka bisa dipastikan bahwa manusia sudah hancur sejak lama. Tapi inilah alam tarau anna sakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Disinilah sebagai bentuk kenikmatan kita, nikmat Allah yang besar bahwa Allah menundukkan seluruhnya agar manusia bisa menjalani aktivitas hidupnya. Tapi manusia tidak. Bentuk penghambaan manusia kepada Allah tidak bersifat makhurin atau majburin, tapi bersifat mukhtarin. Manusia diberikan hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang mau silakan beriman. Siapa yang mau silakan kafir. Inna a'tadna lil zalimin naran hata bisradiqah. Cuma kata Allah, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim. Kenapa manusia diberikan hak pilih? Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Karena inilah sebagai bentuk penghormatan Allah kepada manusia sebagai kreasi Tuhan yang paling tinggi, ahsanut taqwim. Allah tidak ingin manusia sebagai makhluk yang tertinggi, yang paling mulia dari seluruh spesies ciptaan Allah ini, menghamba kepada Allah yang sifatnya adalah majburin, sifatnya adalah dipaksa. Allah ingin manusia menghamba kepadanya itu didasarkan atas mahabbah, rasa cinta kepadanya. Namun karena Allah memberikan hak pilih kepada manusia, maka menjadi sangat wajar kalau kemudian dalam dunia manusia dikenal ada manusia yang taat, ada yang tidak taat. Ada manusia yang mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Berbeda dengan selain manusia. Karena itu ayat ini menuguhkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira wahai manusia yang kalian diberikan hak pilih oleh Allah mengabdi, ketahuilah bahwa apa yang harus kamu pilih adalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Dan yang menariknya adalah ayat ini dikaitkan pengabdian kepada Allah itu dikaitkan dengan rizki. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak pernah menginginkan rizki kepada kamu wahai manusia, kata Allah. Wa ma uridu ayyud'imun. Aku juga tidak pernah ingin dapat makan dari kamu. Karena memang innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena memang Allah lah pasang pemilik rezeki itu. Jamaah sekalian, kalau begitu seluruh aktivitas hidup kita, bahkan termasuk bekerja kita, bukan untuk mencari rezeki sesungguhnya, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pekerjaan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bekerjanya kita adalah kita sadari sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sangat wajar kalau kemudian kita seharusnya tidak pernah merasa kecewa dengan apapun yang kita hasilkan. Kenapa? Bagi seorang muslim bukan yang terpenting dari hasil, tapi bagi seorang muslim yang penting dia sudah bisa melaksanakan pekerjaan dengan cara benar dan halal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu kita harus kuatkan komitmen pengabdian kita kepada Allah Subhanahu dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup ini adalah untuk mengabdi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah terus menerus kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian menjemput kalian. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Tentu saja atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami.
untuk bisa senantiasa menyebut-Mu, untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, untuk selalu bisa memperbaiki penghambaanku kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق أهلنا ووفق أولادنا ووفق ولاد جميع المسلمين لما تحب وترضى ووفقنا وإياهم لما فيه الصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.